Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala ma ba'd. Bapak Ibu, Mas-mas, adik-adik semua, Alhamdulillah kita bertemu untuk yang kedua kalinya dalam edisi ini. eh, Bagaimana kita sampaikan di edisi pertama bahwa channel ini concern terkait dengan satu ilmu pengetahuan, dua pendidikan, tiga teknologi, yang keempat itu budaya, dan yang terakhir adalah akhlakul karimah. Adik-adik semua, mas-mas, teman-teman, bapak ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita sedang rame-ramenya kawan-kawan kita yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji. Kita tahu bahwa ibadah haji di Indonesia merupakan salah satu ibadah yang sangat dinanti-nantikan oleh para muslimin muslimat di Indonesia. Ada beberapa daerah yang untuk berangkat haji itu harus menunggu puluhan, belasan, bahkan di atas 20 tahun ya untuk mendapatkan antrian untuk berangkat ke Saudi Arabia atau ke Tanah Suci. Nah, oleh karena itu, ketika musim haji, biasanya masyarakat Indonesia, khususnya Bapak Presiden kita, Bapak Menteri Agama sebagai Amirul Hajj, juga para pejabat di Kementerian Agama, mulai dari kantor wilayah Kementerian Agama yang ada di provinsi, juga ada kantor Kementerian Agama yang ada di kabupaten kota, mereka sangat sibuk untuk melayani umat dalam rangka pelaksanaan ibadah haji khususnya di tahun 2022 ini. Kita tahu semua bahwa untuk tahun 2020, kemudian tahun 2021, pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci ditiadakan karena adanya COVID-19. Nah, oleh karena itu, pada tahun ini, tahun 2022, itu seperti apa istilahnya, kalau dalam istilah lainnya itu udun yang mecah lah katakanlah begitu ya. Jadi semangat yang luar biasa ini kemudian terpenuhi di tahun 2022 ini. Sehingga semangat para jamaah menjadi sangat luar biasa. Kalau kemarin mungkin semangat mereka itu semangat 36 katakanlah begitu atau semangat 26 atau semangat 20-an. Nah, untuk yang tahun ini semangatnya semangat 45. Ya, jadi sangat-sangat bersemangat ya Bapak Ibu ya, adik-adik semua. Nah, di dalam ibadah haji itu sering kita dengar salah satu ayat yang insya Allah bunyinya Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat ya. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Saya tidak akan menyampaikan terkait dengan tafsir dari ayat tersebut, tetapi saya ingin menyampaikan apa makna-makna yang tersirat dari beberapa kegiatan atau beberapa kejadian yang dilakukan yang tahu atau yang dialami oleh para para haji ya, para para apa istilahnya para pelaku atau pelaksana haji ya. Eh, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua, kita di negara Indonesia ketika kita melaksanakan ibadah haji, memang selalu disampaikan, selalu di apa dakwahkan, selalu dihimbau dan selalu dimohon agar para jamaah haji untuk melakukan hal-hal yang positif ya.
melakukan hal-hal yang baik ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mungkin himbauan-himbauan dari para guru dan para ulama-ulama kita. Nah, dengan ayat di atas itu sebenarnya sebagai rambu-rambu bahwa pelaksanaan haji itu harus diisi dengan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang bersifat positif ya. Eh, Melakukan hal-hal yang positif. Nah, ada salah satu atau beberapa hal yang menarik terkait dengan apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh para jamaah haji. Yang pertama itu adalah ketika melakukan semacam walimatus safar ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia ketika mau menjalankan ibadah haji itu biasanya ada walimatus safar ya. Jadi ada pertemuan dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan di kampung kami, di kabupaten kami, di Kabupaten Demak itu biasanya kalau pemberangkatan jamaah haji itu biasanya para jamaah haji itu naik bus, kemudian busnya itu muter di di alun-alun ya, di alun-alun depan Masjid Agung Demak itu, muternya 3 kali ya, muternya 3 kali, baru nanti menuju ke Solo untuk ke embarkasi yang ada di Solo, di Asrama Haji Donohudan ya. Nah, ketika Bapak Ibu jamaah haji melaksanakan walimatus safar itu sebenarnya filosofinya seolah-olah ya, apa istilahnya konotasinya adalah ketika Bapak Ibu atau manusia itu mengalami sakaratul maut. Nah, jadi perjalanan ibadah haji itu seperti perjalanan menuju ke akhirat, katakanlah begitu ya. Jadi ketika para jamaah haji itu melakukan atau melaksanakan walimatus safar itu kan ada semacam perpisahan gitu ya. Nah, perpisahan itu seperti atau seolah-olah itu seperti sakaratul maut, yaitu berpisahnya roh dari jasad manusia. Nah, itu tradisi yang sudah kita lakukan ya di seluruh Indonesia, saya kira seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga ketika Bapak Ibu melaksanakan ihram itu kan harus memakai pakaian ihram yang biasanya itu warnanya putih bersih katakanlah begitu ya, putih bersih. Nah, pemakaian ihram dalam arti pakaian ihram itu kalau di dalam perjalanan akhirat itu seperti bapak, ibu, atau manusia yang sudah meninggal dunia kemudian dikafani dengan kain putih. Nah, biasanya memang yang namanya kain kafan kan biasanya putih ya. Nah, jadi itu seperti ketika para jamaah haji melaksanakan ihram atau niat haji dan menggunakan atau memakai pakaian ihram. Nah, itulah itu konotasinya untuk perjalanan akhirat. Nah, kemudian juga ada yang namanya sa'i. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah haji atau teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah haji itu harus melaksanakan sa'i, yaitu lari-lari kecil dari sofa ke Marwah. Nah, itu ibaratnya atau konotasinya adalah eh, itu ketika manusia nanti menghadapi hari hisab ya, yaumul hisab katakanlah begitu ya. Jadi ketika ditimbang, nah itu antara sofa dan marwah, antara yang baik dan yang buruk, katakanlah begitu. Tapi kita tidak mengatakan bahwa sofa baik, marwah baik, buruk, tidak seperti itu ya. Jadi itu ibaratnya adalah berupa timbangan ke sofa, ke marwah, ke sofa, ke marwah begitu, itu seperti semacam timbangan, katakanlah begitu ya. Seperti timbangan eh, antara amal-amal yang baik dan amal-amal yang tidak baik atau amal-amal yang positif dan amal-amal yang tidak positif. Nah, itu yang ketiga.
Ada lagi, masih ada satu lagi, yaitu ketika Bapak Ibu jamaah haji atau teman-teman ibadah haji, jamaah haji itu melaksanakan wukuf di Arafah, dan itu merupakan rukun haji yang sangat-sangat penting yang tidak boleh ditinggal ya. Nah, perbedaan antara umroh dengan haji kan ada di wukuf itu ya. Jadi wukuf itu kalau dalam perjalanan akhirat itu seperti atau ibaratnya kita sudah berhenti di satu tempat. Ya. Nah, berhenti di satu tempat itu kita ya kalau kita semuanya mengharapkan kita semuanya berhentinya di surga atau Jannatun Naim katakanlah begitu ya. Tapi mungkin ada juga manusia-manusia yang lain karena mungkin mungkin karena ilmunya kurang banyak atau karena memang eh, apa eh, apa eh, bujukan setannya itu lebih kuat daripada kebaikannya, sehingga mereka wukufnya itu di neraka, katakanlah begitu ya. Jadi dalam perjalanan haji ini bisa kita ibaratkan perjalanan menuju akhirat dengan 4 hal tadi. Yang pertama adalah ketika para jamaah haji itu berpisah dengan keluarganya, dengan keluarga besarnya, yang kita kenal dengan istilah walimatus safar, ya kan? Kemudian yang kedua, ketika niat haji, yaitu dengan memakai pakaian ihram, itu seperti para jenazah kita, jenazah manusia yang diberi kain kafan. Kemudian yang ketiga, ketika sa'i ya antara Safa dan Marwah itu antara ada di timbangan atau di mizan katakanlah begitu antara yang berat yang amal soleh atau amal yang baik atau amal yang tidak baik. Kemudian yang terakhir ketika wukuf, nah ketika wukuf ini sudah berhenti. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua, apakah di surga atau di neraka. Nah itulah perjalanan haji itu seperti perjalanan menuju akhirat. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan untuk edisi yang kedua. Sekali lagi, mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa tagline kita, yaitu eh, sukses di dunia, selamat di dunia. Sukses di akhirat, selamat di akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.